Qin Yichen memandang Frodro dengan ringan, mengamati perubahan halus di setiap ekspresi di tubuhnya, mengamati Frodro sedikit, membalikkan keyakinan di benaknya, dan menghargai perubahan semacam itu. Harus dikatakan bahwa Qin Yichen menikmati perubahan seperti itu yang muncul pada lawan-lawannya. Bahwa mereka untuk melihat fakta kejam dengan jelas, dan bahwa mereka untuk melihat apa artinya mendahulukan kepentingan. Pada akhirnya, itu adalah hal yang membuat mereka merasakan hal yang paling menyesakkan di dunia ini. Rasa frustrasi karena mereka menemukan kebenaran tetapi tidak berdaya. Di medan perang ini tanpa asap mesiu, Qin Yichen menang. Tidak sedikit pun kelembaban. Tampaknya tidak tahan dengan pikiran nakal yang melayang di benaknya. Frodro menamparkan meja dengan keras. Katakan, hasil seperti apa yang Anda inginkan? Saya harus melindungi diri saya sendiri. Saya hanya perlu membicarakannya di Mahkamah Agung. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Kalau begitu lihat saja di sini. Bahkan jika kamu bisa mempercayainya sekarang, berapa banyak bawahanmu yang bisa kamu percayai? Frodro langsung membalas. Tidak mungkin, semua bawahanku bisa dipercaya, dan mereka tidak bisa menikamku dari belakang. Orang-orang ini telah saya kultivasi dan telah mengikuti saya selama bertahun-tahun pelatihan. Saya tahu betul orang macam apa mereka. Saya bisa mempercayai mereka. Qin Yichen tiba-tiba tersenyum. Sulit untuk mengatakan hati orang sejak zaman kuno. Kenapa kamu? Sangat mudah untuk mengatakannya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, menoleh untuk melihat keluar, dan menghela nafas. Mempercayai. Di bawah sistem seperti Mahkamah Agung Tuhan, tidak ada kepercayaan, paling-paling saling menggunakan. Sejak awal, Mahkamah Agung telah membina orang-orang yang bangga bergabung dengan Mahkamah Agung, dan selanjutnya dikultivasikan menjadi antek-antek mereka. Sejak awal, itu bukan pengaturan bagi mereka untuk berkembang dengan percaya diri. Jika itu benar-benar untuk melatih bawahannya, untuk memperkuat kekuatan, mengapa menggunakan awan dan tanah untuk memblokir kecepatan pengembangan kota terapung? Mungkin ketika Mahkamah Agung didirikan, memang ada pertimbangan dalam hal ini. Tetapi sekarang, sama sekali tidak. Ini hanya sarana bagi mereka untuk mempertahankan aturan mereka sendiri. Semuanya sekarang hanyalah pertukaran kepentingan. Bahkan di kuil penguasa cahaya, selama Qin Yichen pergi, orang-orang yang mengikuti Qin Yichen sejak awal telah jatuh. Bahkan di dalam kuil penguasa cahaya, akan ada perubahan besar. Ini tidak dapat dihindari. Tidak ada yang memiliki ide dan praktik yang sama persis, dan tidak ada yang memiliki kekuatan, kemampuan, dan keahlian yang sama. Ini masih terjadi di kuil penguasa cahaya, belum lagi Mahkamah Agung Tuhan. Hal terpenting dalam melakukan sesuatu di Mahkamah Agung bukanlah kemampuan, tetapi pemahaman yang jelas bahwa Mahkamah Agung saat ini sendiri hanyalah versi yang disempurnakan dari kekuatan dinasti. Tidak banyak yang bisa dipuji. Tidak masalah bagi saya apakah orang-orang ini dipercaya atau tidak, itu tidak terjadi pada Anda. Aku hanya akan bertanya padamu. Jika kamu jatuh atau tertangkap, pikirkanlah, siapa yang ingin menyelamatkanmu? Hal-hal hanya akan menjadi lebih rumit dari yang saya katakan, tidak lebih sederhana. Setelah itu, Qin Yichen langsung berdiri dan meninggalkan pavilion kecil, hanya menyisakan Frodro yang penuh kebingungan dan kegelisahan. Setelah meninggalkan pavilion, Qin Yichen mengeluarkan topeng logam dan meletakkannya di wajahnya. Ini bukan untuk mencegah orang lain menemukan identitasnya, tetapi untuk memberikan wajah lemah kepada Mahkamah Agung. Karena setelah Mahkamah Agung tidak dapat mengambil kota pemurnian Beiyun untuk pertama kalinya, wajah Mahkamah Agung menjadi sangat penting. Jika Qin Yichen tidak memberikan wajah sekecil itu kepada Mahkamah Agung, dia bahkan tidak akan berpura-pura seperti itu. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Jika asal-asalan, Qin Yichen tidak yakin bagaimana reaksi Mahkamah Agung pada saat itu. Lagi pula, masuk akal untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat ketika Anda marah dan marah. Qin Yichen berjalan jauh menuju lawan yang sedang dia persiapkan untuk bertarung. Tapi sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia melihat seorang pria gemuk dengan senyum sedih dan menggosok tangannya. Qin Yichen sedikit terkejut. Mengapa kamu di sini? Sekarang giliran Qin Yichen yang mengalami kecelakaan. Qin Yichen yakin bahwa keikutsertaan pria gemuk dalam pertempuran dapat mengubah situasi pertempuran. Dia tahu bahwa metode Fatih sangat kuat, tetapi dia tidak berharap Fatih nongkrong di sini. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Bagaimana keadaannya? Pria gemuk itu tersenyum nakal. Apa masalahnya? Orang-orang itu dipukuli sampai-sampai mereka tidak mengenal ibu mereka sendiri. Hehe. Semakin dia melihat senyum Fatih sekarang, semakin Qin Yichen merasakan aura buruk Fatih, yang tidak bisa dia sembunyikan apapun yang terjadi. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengulurkan tangan, menekannya ke kepala pria gemuk itu, dan mendorong pria gemuk yang telah melekat pada seluruh tubuh itu menjauh. Sial, aku laki-laki. Di bawah, pengingat, Qin Yichen yang berulang-ulang, Fatih dengan enggan menjaga jarak yang tepat dari Qin Yichen. Tentu saja,
Lingkaran hitamnya pasti disebabkan oleh begadang tadi malam, bukan oleh Qin Yichen. Melirik Qin Yichen diam-diam, Fatih merasa sedikit sedih. Aku sudah lama tidak dekat dengan siapapun, jadi. Setelah mendengar ini, Qin Yichen langsung kesal. Kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan seorang gadis dan pria besar. Apakah kamu terlalu mesum? Qin Yichen sangat marah sekarang. Mengapa dia tidak pernah berpikir bahwa Fatih akan memiliki gejala sisa setelah periode retret yang panjang ini, dan dia benar-benar ingin memposting dengan orang lain. Aku melihat Fatih menundukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku tidak khawatir diperlakukan sebagai orang mesum. Melirik pria gemuk yang dirugikan, Qin Yichen membantu dahinya tanpa daya. Kamu benar-benar tidak berpikir bahwa kamu begitu dekat dengan pria besar sehingga kamu lebih cenderung dianggap cabul? Fatih tertegun, lalu menatap Qin Yichen, dan kemudian pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Fatih akhirnya sadar, jika dia melakukan ini, dia akan lebih cenderung dianggap mesum. Fatih cepat-cepat menarik tangannya, meletakkan punggungnya di belakangnya, dan melihat sekeliling diam-diam seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Melihat tidak ada yang memperhatikan, Fatih menghela nafas lega. Tuan Cahaya, jangan khawatir. Aku pasti akan tutup mulut kali ini, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengatakannya. Qin Yichen mendengus ringan, mengungkapkan ketidakpuasannya, dan kemudian bertanya. Bagaimana dengan barang-barang di tanganmu itu? Melihat Qin Yichen bertanya, Fatih tidak sabar untuk menjelaskan. Lord Light, dengarkan aku. Aku baru belajar hari ini. Apa itu perasaan tak terkalahkan? Itu benar-benar keren.